Metode penyelesaian SPLDV yang keempat adalah metode gabungan. Gabungan di sini artinya kita akan melakukan eliminasi dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan cara substitusi. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian SPLDV di bawah ini dengan metode gabungan. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah cara eliminasi dulu. Kita mau mengeliminasi apa di sini? Kita pilih dulu. Ibu akan mengeliminasi nilai X di sini. Variabel X-nya kita eliminasi karena nilai koefisiennya berbeda. Yang persamaan pertama koefisiennya 3, sedangkan persamaan yang di bawah yang kedua koefisiennya 1. Maka kita kalikan dulu. Kita pengalinya adalah bilangannya tinggal kita tukar ya. Kan atas 3 bawah 1 berarti pengalinya dibalik. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah kita kali 3. Persamaannya semuanya kita kalikan dulu. Yang atas kita kali 1 tidak berubah, persamaannya tetap. Persamaan yang ke bawah kita kalikan sama 3. 3X ditambah 21Y sama dengan 45. Kemudian yang mau kita hilangkan tadi adalah variabel X. Perhatikan tandanya. Tandanya ternyata sama-sama positif, maka eliminasinya dengan cara dikurang. Kita kurangi, ruas kanannya dulu, 11 dikurang 45 sama dengan negatif 34. 4Y dikurang 21Y sama dengan negatif 17Y. 3X dikurang 3X itu kan 0, udah nggak usah ditulis. Maka kita peroleh nilai Y-nya adalah negatif 34 dibagi negatif 17. Y-nya sama dengan 2. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 yang baru kita dapat tadi ke salah satu persamaannya. Kamu bisa pilih mau persamaan yang mana aja. Kalau ibu pilih ke persamaan yang kedua, yang bentuknya lebih mudah. Persamaan yang kedua adalah X tambah 7Y sama dengan 15. Kita substitusikan nilai Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi X tambah 7 kali 2 sama dengan 15. X ditambah 7 kali 2 hasilnya akan 14 sama dengan 15 ruas kanannya. Kemudian supaya dapat nilai X-nya, ruaskan 14-nya kita pindah ruas, jadi X sama dengan 15 dikurang 14, X-nya sama dengan 1. Maka penyelesaian dari SPLDV-nya adalah 1,2. Contoh soal yang berikutnya. Tentukan penyelesaian SPLDV di bawah ini dengan metode gabungan. Oke, langkah yang pertama adalah kita eliminasikan lagi. Pada soal yang ini, ibu akan mengeliminasi variabel Y. Kebetulan di sini koefisien Y-nya sudah sama angkanya. Sama-sama 3. Yang atas Y-nya 3, yang bawah juga Y-nya 3. Jadi nggak perlu kita kalikan lagi. Jadi langsung kita eliminasi. Pada saat kamu mengeliminasi, perhatikan tanda koefisien pada variabel yang mau kita hilangkan. Di sini ibu tadi mau menghilangkan variabel Y. Maka kita lihat tanda Y-nya. Untuk persamaan yang atas, Y-nya bertanda positif. Persamaan yang bawah, Y-nya tandanya negatif. Kan tandanya berbeda, maka cara mengeliminasinya adalah dengan cara penjumlahan. Jadi ini kita jumlah. Luas kanannya 1 ditambah 11, hasilnya 12. Y-nya karena mau kita hilangkan, berarti udah nggak usah ditulis. Sekarang 2X ditambah 4X, hasilnya 6X. Maka X-nya adalah 12 dibagi 6. Jawaban X-nya adalah sama dengan 2. Langkah berikutnya, tadi kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 2, baru kita substitusikan. Di sini ibu pilih ke persamaan yang pertama. Bebas ya, mau mensubstitusikannya ke persamaan yang keberapa aja. Persamaan yang pertama adalah 2X tambah 3Y sama dengan 1. X-nya kita ganti sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 3Y sama dengan 1. Hasilnya 4 tambah 3Y sama dengan 1. 4-nya kita pindah ruas. Jadi 3Y sama dengan 1 dikurang 4. 3Y sama dengan hasil pengurangannya tadi negatif 3. Maka Y-nya adalah negatif 3 dibagi 3. Hasil Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian SPLDV-nya adalah 2, negatif 1.
Contoh soal nomor 3, di sini Ibu buat agak berbeda, ini menggunakan soal cerita ya. Jadi kalau mau menyelesaikan SPLDV dalam bentuk soal cerita, yang harus kamu lakukan adalah mengubah dulu bentuk soal ceritanya menjadi bentuk persamaan matematika atau menjadi bentuk model matematika. Diketahui dari gambar, harga 1 kacamata dan 2 celana panjang adalah 500.000. Kemudian gambar yang kedua, persamaan yang kedua, 3 kacamata ditambah 1 celana panjang adalah 500.000. Kita ubah dulu bentuk kalimatnya menjadi kalimat matematika. Dimisalkan dulu, di sini Ibu misalkan kacamata itu adalah X, kemudian harga 1 celananya adalah Y. Maka persamaannya kita peroleh X tambah 2Y sama dengan 500.000 dan 3X tambah Y sama dengan 500.000. Kamu bisa gunakan metode bebas, mau pakai cara apa aja. Ada 4 cara ya. Pilih salah satu caranya. Pertanyaannya, tentukan harga 2 kacamata dan 3 celana panjang. Nah, di sini penyelesaiannya Ibu menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama pada metode substitusi adalah memilih persamaan yang mau kita jadikan bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Yang Ibu pilih di sini adalah persamaan yang pertama. Variabel X dan Y-nya kita pisah ruasnya. Ibu pindah ruaskan si Y-nya. Jadi X sama dengan 500.000 dikurang 2Y. Kemudian bentuk 500.000 bentuk X sama dengan 500.000 dikurang 2Y, Ibu substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 500.000. X-nya diganti ya, jadi 3 dikali dalam kurung 500.000 dikurang 2Y ditambah Y sama dengan 500.000. 3-nya dikalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung. Jadinya 3 kali 500.000, 1.500.000 dikurang 3 kali 2Y kan 6Y ditambah Y sama dengan 500.000. Yang variabelnya sama bisa dihitung dulu. Jadi 1.500.000 dikurang 5Y. 5Y-nya, negatif 5Y-nya itu dari negatif 6Y ditambah 1Y ya. Ruas kanannya 500.000 ya. Kemudian pindah ruas nih si negatif 5Y-nya ke sebelah kanan. Kemudian yang 500.000-nya yang tadi sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 1.500.000 dikurang 500.000, maka ruas kirinya adalah 1 juta. Ruas kanannya tadi jadinya positif 5Y, maka Y-nya adalah 1 juta dibagi 5. Y-nya sama dengan 200.000. Kemudian kita udah punya nilai Y-nya, kita substitusikan. Y sama dengan 200.000. Di sini Ibu substitusikannya ke bentuk X sama dengan 500.000 dikurang 2Y. Jadi lebih gampang udah dapat nilai X-nya nanti. Y-nya kita ganti 200.000, jadi X sama dengan 500.000 dikurang 2 yang dikali 200.000. X sama dengan 500.000 dikurang 400.000, maka X-nya dapat 100.000. Penyelesaiannya di sini kan yang ditanya bukan nilai X sama Y-nya aja, tapi tadi yang ditanya adalah harga 2 kacamata dan 3 celana panjang. Berarti yang ditanya adalah 2X ditambah 3Y. Jadi 2 dikali X-nya tadi 2 dikali 100.000 ditambah 3 dikali Y, tadi nilai Y-nya adalah 200.000. Maka jadi 2 kali 100.000, 200.000 ditambah 3 kali 200.000, 600.000. Jadi totalnya adalah 800.000. Contoh soal yang terakhir masih tentang soal cerita. Diketahui harga 3 kaos dan 4 topi adalah 960.000. Kemudian harga 2 kaos dan 5 topi sama dengan 990.000. Pertanyaannya, berapakah harga setiap kaos? Artinya di sini yang ditanya harga 1 kaosnya. Metode yang digunakan bebas. Sekali lagi kamu terserah mau pakai cara apa. Oke, kita lanjut. Yang Ibu gunakan di sini adalah metode eliminasi. Sebelum kita pakai metode eliminasi, kita bikin dulu kalimat matematika dari bentuk soal ceritanya. Dimisalkan harga 1 kaos itu adalah X, harga 1 topinya adalah Y.
Tadi 3 kaos ditambah 4 topi sama dengan 960.000. Jadi bisa ditulis 3X tambah 4Y sama dengan 960.000. 2 kaos dengan 5 topi sama dengan 990.000. Jadi bisa ditulis kalimat matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 990.000. Kan yang ditanya tadi adalah harga satu kaos. Kaos itu kan adalah X ya. Berarti kita mau cari X. Kalau kita mau cari X, berarti kamu langsung pikirkan untuk menghilangkan Y. Jadi yang kita lakukan adalah mengeliminasi variabel Y-nya. Kalau kita mau menghilangkan variabel Y, maka perhatikan koefisien dari setiap variabel Y-nya. Yang atas koefisien variabel Y-nya adalah 4, yang bawah koefisien variabel Y-nya adalah 5. Maka pengalinya tinggal kita tukar angkanya. Jadi yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 4. Persamaan yang atas semuanya kita kali 5. 3 kali 5 jadi 15X ditambah 4Y kali 5 20Y. Sama dengan 960.000 kita kali 5 adalah 4.800.000. Persamaan yang bawah kita kalikan sama 4 semua. 2X kali 4, 8X, ditambah 5Y kali 4, 20Y, sama dengan 990.000 kita kali 4, jawabannya 3.960.000. Dah, kemudian kita eliminasi. Variabel Y-nya tandanya sama-sama positif. Berarti cara mengeliminasinya adalah dengan dikurang. 4.800.000 dikurang 3.960.000, hasilnya 840.000. Yang variabel Y-nya itu udah pasti hasilnya 0 karena kita mau menghilangkan variabel Y ya. Jadi sisanya tinggal yang X. 25X dikurang 8X. 15X dikurang 8X. Hasilnya adalah 7X. Maka 7X sama dengan 840.000. X-nya adalah 840.000 dibagi 7. X-nya sama dengan 120.000. Jadi harga satu kaosnya adalah 120.000. Untuk latihan yang kelima, ada 3 buah soal. Soal yang pertama, kamu diminta mencari penyelesaian dari SPLDV berikut dengan cara metode gabungan. Untuk soal yang pertama ada 4 anak soal ya, jadi dikerjakan dengan menggunakan metode gabungan. Harus lengkap caranya, dikerjakan di buku latihan. Latihan yang kedua, soal nomor 2 ini, ada soal cerita, yaitu tentang tempat parkir. Jadi di dalam tempat parkir hanya terdapat mobil dan sepeda motor. Ada seorang penjaga parkir yang tugasnya mengamati tempat parkir itu. Pada saat dia mengamati, diperoleh informasi yang pertama, ada 40 kendaraan yang parkir. Kemudian, informasi yang kedua adalah banyaknya roda dari kendaraan itu adalah 100. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak mobil dan sepeda motor di tempat parkir tersebut. Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memisalkan dulu. Jadi kita bisa misalkan mobilnya adalah X dan motornya adalah Y. Berarti kesimpulannya yang ditanya adalah X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa. Nah, cuman di sini ada keterangan tentang roda. Hati-hati ya. Jadi ada perbedaan antara roda mobil sama roda motor kan. Kalau roda mobil banyaknya ada 4, pada motor rodanya ada 2. Jadi untuk persamaannya nanti, untuk yang roda, karena dia mobil itu 4, berarti harusnya jadi 4X ditambah, kan motor rodanya 2, berarti jadinya 2Y. Total rodanya berapa? 100. Oh, berarti persamaan yang kedua nanti adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 100. Kemudian untuk persamaan yang pertama mah jelas ya, terdapat 40 kendaraan, berarti totalnya adalah 40, berarti X tambah Y sama dengan 40. Nah, Ibu udah kasih tahu ya bentuk persamaannya tuh, udah ada 2 persamaan. Kemudian, latihan soal yang ketiga. 2 buah angka jumlahnya 80. Selisih kedua bilangannya adalah 30. Berapakah angka itu masing-masing? Ini kita misalkan dulu. Jadi ada 2 bilangan atau 2 angka kan.
Jadi kita bedain aja, bilangan pertama adalah A, bilangan kedua adalah B. Dari bentuk atau dari kalimatnya, kalimat pertama jelas, katanya dia bilang jumlahnya adalah 80. Berarti persamaan pertama bisa kita tulis A tambah B sama dengan 80, kan di jumlah. Kemudian persamaan yang kedua, dia bilang adalah selisihnya. Selisihnya 30, berarti tinggal kita tulis bentuknya pengurangan. A dikurang B sama dengan 30. Nah, itu dapat ya dua persamaannya. Kamu tinggal gunakan, pilih mau pakai cara atau metode apa. Bebas, boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh gabungan gitu.